warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu di acara Icebox episode 3. Alhamdulillah, senang sekali saya Nabila dan Teh Syari dari tim Ranselin akan mengajak teman-teman untuk mengobrol tentang, ini agak berbeda ya topiknya dengan yang episode sebelumnya. Kalau yang episode 1 kan dan 2 itu ke arah pendidikan gitu ya. Kalau ini kan lebih ke interaksi sosialnya ya Teh, jadi agak berbeda gitu dari episode sebelumnya. Agak lebih santai sebetulnya ya. Iya betul, karena sosial kan sangat-sangat erat, misalnya dekat sekali gitu dengan kita. Nah, tema kali ini kita akan membahas tentang saat sahabat menjadi saudara. Ya. Ketika tahu tentang tema kita kali ini, saya tuh jadi bertanya-tanya gitu, mengapa ingin mengangkat tema saat sahabat jadi saudara gitu. Terus memang mungkin ya dari sahabat itu bisa jadi saudara gitu. Silahkan mungkin oleh Teteh dijelaskan. Kalau pertanyaannya mungkin nggak sih dari sahabat itu jadi saudara? Jawabannya mungkin banget. Walaupun ini agak ambigu ya. Maksudnya jadi saudara gimana? Ada pernikahan gitu antar teman terus jadi saudara gitu. harus ada yang nikah dulu gitu baru. Kalau itu mungkin juga ya. Bisa ya, aja kan gitu ya. Misalnya sahabat saya nikah sama sepupu saya bisa jadi saudara, bisa gitu ya. Tapi yang kita bahas di sini yang saya maksud jadi saudara adalah rasanya seperti saudara, bahkan mungkin melebihi daripada saudara yang masih ada hubungan darah, hubungannya, kedekatannya gitu ya. Karena ada kalanya kalau saya sendiri gitu ya, berteman sama siapa aja bisa, bersahabat bisa ada banyak sahabat. Tapi kalau sahabat yang saya rasakan seperti saudara, itu dari sekian sahabat saya paling hanya bisa terhitung dengan 5 jari lah mungkin ya. Gitu. Karena memang kalau dibilang susah enggak, tapi memang tidak mudah untuk bisa mendapatkan yang seperti itu gitu ya. Karena buat saya itu adalah hal yang spesial ketika kita punya teman, kemudian jadi sahabat, dan kemudian terasa seperti saudara, itu spesial. Orang itu spesial buat saya. Sespesial apa? Ya spesial banget kalau buat saya ya gitu. Bahkan dulu kalau buat saya sih zaman-zaman masih muda, sekarang juga masih muda sih rasanya. Masih muda. Harus selalu muda. Muda kok Teh, masih muda. Iya. Tapi mohon maaf saya lebih muda ya Teh. Iya. Saya terima dengan baik. Saya terima dengan ikhlas. Jadi saya kayaknya lebih milih kalau misalnya punya, taruhlah gampangnya misalnya punya pacar, lebih gampang ninggalin pacar saya daripada sahabat saya gitu. Wah. Bener. Kenapa? Susah menemukan gitu ya kalau sahabat gitu. Iya, karena memang ketika saya punya sahabat, apalagi yang udah rasanya kayak saudara gitu ya, justru ketika kehilangan dia tuh rasanya kehilangan hal yang besar banget gitu buat saya. Karena memang ada kalanya saya justru merasa lebih jadi diri sendiri ketika sama dia, ketika bareng sama dia gitu ya. Terserah gitu. Kalau istilah teman sahabat saya dulu bilang, ya lo mau jadi apaan juga terserah, depan gue mah gak peduli, lu tetap lu buat gue gitu. Kalau dia bahasanya gitu dulu gitu ya. Jadi mungkin lebih enaknya adalah ketika berbedanya dengan ketika kita punya kedekatan dengan lawan jenis, misalnya ini kan kita bersahabat bisa lawan jenis, bisa sama-sama perempuan atau sama-sama laki-laki ya. Walaupun tetap berbeda pola pertemanan antara laki-laki dengan antara perempuan dengan perempuan itu pasti beda gitu ya. Apalagi laki-laki dan perempuan itu pasti beda. Nah, tapi kalau buat saya ketika dengan sahabat saya itu ya, buat apalagi yang dia bilang ya udah mau jadi apa ya terserah lo, itu diri lo sendiri, ya udah gitu, depan gue lo tetap lo mau lo kayak apa juga udah gitu, nggak apa-apa.
Nah, justru ketika seperti itu, saya merasa lebih bebas untuk jadi diri saya sendiri gitu. Tanpa ada unsur takut ntar dia nggak suka, takut ntar dia jadi gimana gitu. Gitu. Itu kalau buat saya itu satu hal yang sangat berharga ya, karena nggak di hadapan semua orang kita bisa kayak gitu. Oke. Ada kriteria, bukan kriteria sih ya, maksudnya ada kondisi tertentu nggak Teh? Maksudnya, wah ini dia cocok lah buat kayak sahabat rasa saudara gitu. Ada kriteria tertentu nggak gitu? Maksudnya ada momen atau apa yang membuat Teteh berpikir, duh ini sahabat aku ini rasanya kayak saudara sendiri gitu. Kalau buat saya sih itu seiring waktu ya. Jadi kayak yang saya bilang tadi, sahabat tuh sebetulnya bisa banyak. Tapi seiring waktu berjalan gitu sama-sama, kita kan bareng-bareng, sering bareng, itu akan terasa sih mana yang beneran bisa jadi saudara, mana yang pada akhirnya sampai sahabat titik udah gitu. Jadi karena biasanya itu muncul dari take and give antara kita sama dia ya gitu. Ketika dia juga bisa menganggap kita sebagai saudara, saat itu juga kita bisa menganggap dia sebagai saudara. Tetap meskipun kita tetap punya batasan sih gitu ya. Jadi bukan berarti ketika dibilang sahabat rasa saudara terus semua dibagi gitu ke dia tanpa batas, enggak. Bahkan sama saudara sendiri pun kadang-kadang kita masih mikir-mikir kan untuk menceritakan segala sesuatu tentang kita gitu. Iya benar-benar. Karena kan kadang apa ya, ada beberapa hal yang bisa diceritakan ke saudara, atau ada beberapa hal yang bahkan ke saudara tuh nggak bisa kita ceritain, tapi ke sahabat kita tuh kita bisa cerita dengan enjoy, mesti dengan enak. Cuek aja gitu, cerita apa aja takut. gitu ya. Nggak ada takut gitu, atau malu gitu. Nah itu dia. Nah jadi kalau balik ke pertanyaan tadi, mungkin nggak sih gitu? Mungkin. Dan mungkinnya kalau seperti apa? Jadi persyaratannya sih kalau buat saya ada beberapa ya. Pertama adalah asalkan ini entah mau berdua, mau berberapa, terserah gitu ya. Asalkan semua pihak itu bisa dan bersedia untuk saling mempercayai. Kedua, bisa dipercaya. Jadi bukan saling mempercayai, tapi juga bisa dipercaya. Karena percuma ketika saya percaya sama Bila nggak percaya sama saya, percuma kan? Bener nggak? Misalnya betul. Saya percaya ini sama Bila, tapi Bila nggak percaya sama saya. Sampai kapanpun Bila nggak akan mau cerita apapun sama saya yang menurut Bila itu rahasia. Nah, dan apakah saya bisa dipercaya? Gitu. Kalau misalnya pun Bila percaya sama saya, tapi saya nggak bisa dipercaya, pasti bocor. Jadi syarat pertama harus mau dan bisa saling mempercayai. Kedua, harus saling bisa dipercaya. Jadi bukan cuma bisa mau mempercaya, tapi harus bisa dipercaya. Ketiga, saling menghargai privasi, menjaga dan menghargai privasi masing-masing. Karena sedekat apapun orang, pasti punya privasi. Dan itu harus dijaga, bahkan sama pasangan sekalipun, sama orang tua sekalipun, tetap punya privasi kan masing-masing. Apalagi ini sahabat yang berasal saudara, tetap aja ada privasi. Yang satu lagi, ini yang penting banget adalah kita harus saling menghargai dan memegang teguh nilai-nilai yang kita pegang. Value-value dalam kehidupan ya. Nilai agama, nilai-nilai adat, atau kebiasaan gitu. Setiap orang punya menilai masing-masing ya. Kebiasaan masing-masing gitu. Nah, ini nanti akan terkait dengan banyak pertanyaan kalau cewek sama cewek itu wajar, cowok sama cowok wajar, tapi kalau cewek sama cowok, nah itu kan. Nah, itu pasti akan muncul. Pertanyaan itu pasti akan muncul karena memang kebetulan saya juga punya sahabat yang laki-laki gitu ya, walaupun sudah almarhum sekarang,
itu bersahabat dengan dia 15 tahun, itu bukan lama sedikit, sekali. bukan sedikit yang bertanya gitu. Emang lu nggak ada apa-apa sama dia? Gitu. Emang nggak pernah gimana-gimana, nggak pernah, ya intinya mah tetap aja banyak yang bertanya, mungkin nggak sih laki-laki sama perempuan bersahabat yang pure gitu ya, yang benar-benar sahabat. Kalau saya berjawabnya ya mungkin, karena memang saya menjalani itu. Kenapa bisa sampai bertahan 15 tahun gitu, bahkan sampai terakhirnya dia nggak ada juga, kita benar-benar nggak ada apa-apa, dan kita sama pasangan masing-masing gitu. Ya kalau buat saya kuncinya itu, kuncinya 4 hal tadi, dan yang tadi, dan satu hal yang selalu kita jaga sama-sama adalah karena kita sama-sama menghargai privasi masing-masing. Ketika misalnya ada apa ya, taruhlah salah satu ada masalah, atau salah satu lagi harus mengambil satu keputusan besar gitu ya. Cerita iya, sharing iya, tapi keputusan tetap di tangan masing-masing. Gitu. Tidak ada intervensi. Jadi apa yang, kalau misalnya dia cerita sama saya atau saya cerita sama dia, dan ketika masing-masing harus mengambil keputusan, misalnya saya taruhlah saya punya cerita, saya punya masalah gitu, saya cerita sama dia. Ketika saya harus mengambil keputusan, ya dia tidak intervensi, meskipun dia bilang, kalau menurut aku begini, kalau menurut aku sebaiknya begini, tapi semuanya terserah lagi gitu kan. Terserah kamu, karena kamu yang akan jalanin, kamu yang ambil keputusan. Dan ketika misalnya nih taruhlah dia menyarankan sesuatu, tapi saya nggak nurut karena saya nggak mau gitu ya. Dia marah? Enggak. Dia nggak pernah marah untuk hal-hal kayak gitu. Dan ketika misalnya saran dia nggak saya jalani dan ternyata saya celaka, taruhlah saya dengan saya nggak nurut sama dia, terus saya dapetin hal yang nggak enak gitu ya. Kena batunya gitu ya. Kena batunya. Terus kalau orang mikir, syukurin lu gitu kan, nggak nurut sih sama gue, kan gitu kan ya. Sama dia enggak. Paling kadang-kadang kita coba bercanda, gua kata juga apa gitu kan. Tapi setelah itu tidak pernah ada dia menyalahkan saya, atau misalnya udah gitu terus dia marah sama saya, atau misalnya ya gue suruh juga kemarin jangan gitu, tapi enggak ada kayak gitu. Jadi kalau istilah kami itu bilangnya gini, apa ya, kalau misalnya kamu berbagi sama saya kasih saran, terus kamu nggak nurut, akhirnya kamu kena batunya, yang kita lakukan adalah kita jadi matras buat dia. Artinya ketika kita udah ngasih tahu, tapi akhirnya dia jatuh karena keputusan dia sendiri, ya udah, itu hak dia untuk memutuskan. Tapi ketika dia celaka, kita tidak boleh jadi hakim buat dia. Tetap support gitu ya. Iya, tetap support. Ya udah dibilangin gitu ya. Istilah kasarnya kita jadi matras lah buat dia gitu ya. Jadi saat dia jatuh, ya udah kita jadi matras aja buat dia. Jadi matras ya, bukan jadi samsak. Oh enggak, jangan. Kalau samsak jadi berantem. Ya jadi berantem ya. Jadi matras, jadi ketika dia jatuh ya kita jangan biarkan dia jatuh sampai benar-benar jatuh terpuruk gitu kan, enggak gitu. Kita jadi matras, cukup dengerin apa yang dia, ketika dia mengeluh ya cukup didengerin. Ya udah, terus sekarang menurut kamu mesti gimana? Sekarang kamu mau apa? Kamu mau ngapain? Apa yang pengen kamu capai sekarang? Menurut kamu harus gimana? Udah, kita support gitu. Dan saya bukan tipe orang penurut banget ya, Bill. Jadi ketika sering banget ya kayak gitu kejadiannya gitu ya. Saya cerita, saya ada masalah gini. Terus dia selalu nanya, terus? Kok terus? Ya sekarang lo cerita sama gue, lo maunya apa? Lo mau gue dengerin doang? Lo mau dapet saran? Atau mau apa? Gitu. Gitu ya, jadi harus jelas dulu kategorinya apa gitu ya. Dia karena dia tahu saya bukan tipe orang penurut banget gitu ya, jadi dikasih saran langsung nurut enggak, dia tahu gitu. Jadi ya terserah buat dia sekarang, saya tuh butuh dia buat apa, buat jadi pendengar aja, buat ngasih saran,
atau cari solusi bareng gitu. Okay. Jadi apa ya? Itu sih sebetulnya yang bisa bikin saya sama dia bertahan lama ya, sampai 15 tahun gitu kan. Jadi yang Pure benar-benar bersahabat. iya. Dan oh ya, satu lagi, kalau seandainya salah satu dari kita punya pasangan misalnya ya, entah itu masih calon ataupun sudah menikah, Sudah. itu syarat utamanya adalah kita harus kenal. Dia harus Okay. kenal dengan pasangan saya harus kenal dengan pasangan dia. Menghindari kecemburuan gitu ya? Ya, dan dia juga kenal bukan sekedar kenal ya, tapi sebaiknya pernah ketemu, suka ngobrol bareng misalnya gitu. Jadi usahakan dia pasangan saya jadi sahabat dia juga atau jadi teman dia juga. Jadi itu akan lebih enak gitu. Betul. Jadi yang menghindari hal-hal yang ya misalnya pikiran-pikiran aneh lah, pikiran yang apa misalnya kecurigaan gitu ya. Gitu. Kan itu yang jadi masalah kan itu. Dan kalau udah punya pasangan sih tetap yang saya rasain tetap harus jaga kedekatan sama dia tetap, tapi juga kita jadi punya batas yang berbeda. Dan itu Okay. harus dipahamin sama dua-duanya gitu. Jadi setelah saya menikah, karena kebetulan dia tuh waktu nggak adanya belum nikah ya. Jadi setelah saya menikah, dia cukup memahami bahwa sekarang saya punya batas yang berbeda. Gitu. Nggak, walaupun masih bisa tetap cerita banyak hal sama dia, iya, tapi saya sekarang punya apa ya, punya koridor yang berbeda untuk bisa sama dia gitu kan. Saya harus izin dulu sama suami kalau mau ketemu misalnya tuh ya. Kalau misalnya intinya sudah ada batas-batas yang berbeda dan dia paham betul itu. Gitu. Bahkan ketika suami saya ini masih calon posisinya, dia juga sudah mulai punya batas yang lain gitu. Jadi dia juga mulai menghargai orang sebelah saya. Jadi ketika misalnya aku mau ke Bandung dong gitu. Mau ketemu dong ke Bandung ya. Kalau saya lagi di Bandung gitu waktu itu kan. Tolong cariin penginapan ya. Tapi bilang dulu sama itu gitu. Jadi tetap dia bilang ya gitu. Aku mau ke Bandung, aku mau nemuin kamu di Bandung, bilang ya. Gitu. Dan ketika dia ke Bandung, ketemunya kita bertiga. Nah, udah gitu ya itu mah terserah pasangan ya. Alhamdulillah waktu itu calon suami saya sangat sangat memahami karena memang saya juga sudah cerita banyak seberapa dekat saya sama dia gitu kan, bagaimana hubungan saya sama dia. Dan akhirnya dia ya udah sok kalau mau jalan berdua mau ngobrol banyak sok silahkan, karena dia tahu pasti banyak hal yang mau diceritain dan dia juga tahu bahwa nggak semua yang diceritain itu dia boleh tahu gitu kan. Dan pasangan dia pun begitu, walaupun dia belum nikah tapi dia udah punya calon kan ya. Pasangan dia pun begitu, kebetulan calonnya itu jauh, mereka LDR. Kalau misalnya saya lagi di Jakarta nih, mau ketemu sama dia, dia cerita dong sama calonnya, aku mau ketemu sama Syari. Oh iya, salam ya, katanya. Jadi si calonnya juga udah tahu saya gitu. Bahkan kadang hari ayo foto. Kenapa? Mau dikirim ke dia. Jadi ya udah gitu, memang udah seperti itu. Dan kenapa saya bilang seperti saudara, ya memang ketika bareng sama dia itu rasanya saya jadi diri sendiri. Terus udah gitu juga dia juga kenal sama keluarga saya kenal sama keluarga dia, dua-duanya juga, keluarga juga udah tahu gimana kedekatan kami, udah gitu. Jadi yang benar-benar ya udah jadi saudara. Dan memang ketika saya dalam kesulitan itu dia itu salah satu orang pertama yang saya hubungi. Begitupun dia, ada apa-apa pasti hubungin saya, pasti kabarin ke saya gitu.
Ini kenapa saya jadi cerita banyak soal persahabatan dengan latar laki-laki dan perempuan, karena mungkin ini lebih langka ya, lebih langka Ya, kejadian gitu. Kayaknya kalau persahabatan antar perempuan mah udah banyak gitu ya, antar laki-laki juga ya, banyak, walaupun polanya berbeda gitu kan. Beda lah polanya kalau beda. cewek sama cowok sama cowok kan beda ya. Kalau ketemu aja beda gitu kan. Cewek-cewek cipika-cipiki, cowok-cowok kayaknya geli juga Ya. cipika-cipiki gitu. Ntar disangkain aneh-aneh. Nah itu. Coba sama cowok. Tapi ya seperti itu. Dan bukan berarti saya nggak punya sahabat perempuan yang jadi saudara. Ada. Dan itu lebih lama lagi persahabatannya. Dia eh, sama saya dari zaman putih merah. SD? SD kelas Wah, 1 sampai sekarang. sampai sekarang. Sama-sama udah nikah dan dia udah punya anak. Masih sampai sekarang. Dan itu Nah, saudara, beneran saudara gitu ya. Jadi yang ya ya banyak hal yang dia cuma bagi sama saya juga kayak gitu sama dia. Jadi benar-benar bersahabat dari mulai SD kelas 1 sampai SD kelas 6 saya satu bangku sama dia. wah, Iya, SMP enggak satu sekolah tapi beda kelas. 3 tahun tuh nggak pernah sekelas SMP. SMA beda sekolah. Kuliah saya di Jakarta, dia di Bogor. Gitu. Tapi ya tetap baik, tetap seperti saudara. Bahkan waktu dia nikah saya urusin semuanya gitu kan. Sama, dia juga sama pasangannya sama. Jadi yang benar-benar sampai sekarang tuh kalau misalnya ya Sarah lagi di Jakarta gitu kan, aku mau main ya sama dia, suaminya ya udah sana gitu, tidak membatasi. Suami saya juga kalau misalnya saya lagi mau ketemu sama dia tidak membatasi, bahkan anak dia udah jadi anak saya lah rasanya gitu ya, gitu. Jadi memang buat saya ya bersahabat untuk jadi saudara itu mau laki-laki mau perempuan bisa, asalkan kita kayaknya yang bisa menjaga persahabatan antara laki-laki dan perempuan itu bisa pure yang nomor 4 ya. Nomor 3 dan nomor 4 tadi. Jadi sama-sama saling menjaga dan menghargai privasi masing-masing dan memegang teguh nilai-nilai yang kita punya gitu. iya betul-betul. Kan yang Jadi memang ditakutin kuncinya keterbukaan gitu sih ya Teh ya. benar, iya. Dibanding, kan kadang ada tuh Teh, pasangan yang, aduh nggak enak kalau bilang, takutnya Nah itu malah touch-nya bahaya gimana. loh. Tapi justru malah Itu justru malah bahaya. jadi apa mispersepsi justru dengan kayak gitu ya, sembunyi-sembunyi Benar. gitu. Kalau ada sedikit aja yang disembunyiin itu akan terus berkembang. Iya Dan itu betul-betul. justru yang jadi bahaya gitu. Malah makanya kalau saya dari awal sama almarhum sahabat saya itu selalu dia bilang, nanti ya, kan karena kita sahabatan dari zaman kuliah S1 tuh berarti ya dari ya intinya mah lama banget lah ya 15 Dalam. tahun gitu kan. Dari sama-sama yang masih jomblo hahaha gitu ya. Anak remaja baru masuk kuliah gitu kan. Kita udah bilang gini, ntar kalau masing-masing punya pasangan mesti dikenalin ya, wajib dikenalin. Kita mesti Betul-betul. main bareng supaya nggak ada curiga, dia nggak curiga sama gue, nanti pasangan gue juga nggak curiga sama lu gitu. Jadi itu satu kewajiban, satu kesepakatan yang tidak hitam di atas putih tapi nggak boleh dilanggar gitu ya. Ya. Gitu. Jadi memang justru hal itulah yang bikin saya sama dia ya bertahan dan emang nggak ada apa-apa gitu. Itu emang yang bikin antik tuh di situ kali ya. Iya Teh, menurut saya sih apa ya, persahabatan kayak gini tuh langka Teh, susah banget gitu. Iya. Karena dapat banyak cerita. Karena kalau Teteh berpendapat kan kalau pure gitu ya pertemanan antara persahabatan antara laki-laki dan perempuan tuh bisa gitu. Dengan batasan-batasan tadi gitu ya, dengan cara-cara tadi. Nah, tapi pengen tahu pendapat Teteh,
tentang beberapa, ya mungkin Teteh juga tahu lah di lingkungan Teteh, atau mungkin Teteh lihat, atau ada tuh Teh yang lagi trending kemarin-kemarin, itu kan lagi ada trending lagi drama Korea tuh tentang Reply 1988. Itu super hits. Itu kan tentang ya gitu sahabat yang suka sama sahabat sendiri. Ya, dan itu banyak yang komen relate banget katanya. Ini relate banget sama kehidupan aku gitu. Aku juga suka sama sahabat sendiri gitu. Tapi gak bisa bilang gitu. Pendapat Teteh gimana tuh? Orang-orang maksudnya yang karena apa ya, takut merusak persahabatan tapi suka gitu. Berarti apa sih yang mereka langgar dari lain yang sudah mereka langgar gitu lah. Oke. Sebetulnya istilah itu ya, teman tapi menikah. Nah, itu. Salah nggak? Enggak ada yang salah dengan itu. Silahkan. Malah sebetulnya ketika menikah dengan sahabat sendiri itu asik kayaknya. Saya kayaknya suami saya sahabat saya bukannya. Saya itu sama suami saya juga berawal dari teman-teman sharing sebetulnya. Gitu. Jadi ya rasanya saya juga kayaknya nikah sama sahabat saya sendiri gitu. Cuma memang ya itulah bedanya gitu ya. Ketika saya bersahabat dengan suami saya dulu sebelum menikah dengan sahabat saya yang nggak ada ini, beda banget Bil, rasanya beda banget gitu. Jadi memang yang namanya rasa gitu ya, rasa itu kan nggak bisa kita bentuk, benar nggak sih? Iya, nggak bisa kita yang atur. Ya, kita nggak bisa ngatur kita mau suka gitu. sama siapa gitu. Kita taruhlah kita jatuh cinta sama siapa, kan nggak bisa diatur ya, gitu kan. Jadi ketika saya banyak ngobrol sama orang tentang gimana suka sama sahabat sendiri, bahkan sampai nikah sama sahabat sendiri, nggak ada yang salah dengan itu, nggak ada yang salah. Cuman yang ketika jadi masa itu kan sebetulnya ketika misalnya taruhlah si A sama si B, laki-laki sama perempuan saling suka, walaupun bersahabat akhirnya saling suka terus nikah, masalah nggak kan sebetulnya? Enggak. Karena dua-duanya sama-sama suka, dua-duanya sama-sama punya perasaan yang sama, kemudian menikah, dan itu nggak jadi masalah. Yang akan jadi masalah adalah ketika salah satu tidak punya perasaan yang sama, itu yang jadi masalah kan? Iya betul. Nah, kalau kayak gitu sebetulnya, kalau menurut saya sendiri ya, kalau menurut saya sih, ketika kita punya rasa sama seseorang, dan apalagi itu sahabat kita, sampein aja. Yang ditakutkan kan setelah itu hubungannya rusak, itu ya, yang ditakutkan. Nah, itu justru disitulah ujiannya ada di situ. Sebijaksana apa kita? Sekarang ketika misalnya saya suka sama si A, salah nggak? Enggak. Tapi ketika si A nggak suka sama saya, salah nggak? Enggak juga. Iya. Ada yang bisa disalahin? Enggak kan? Nah, jadi rasa suka sama si A atau si A nggak suka sama saya itu bukan sebuah kesalahan, dan tidak ada yang boleh dipersalahkan gitu. Nah, kenapa saya bilang di situ ujiannya? Justru di situ diujinya sebijaksana apa kita menghadapi apa yang ada di depan kita. Sekarang seberharga apa persahabatan itu buat kita? Kalau memang itu berharga, kayaknya bisa kok nggak rusak. Kan yang misalnya kalau dibilang dilanggar ya, bukan pelanggaran juga sih. yang membuat persahabatan itu jadi beda aja gitu, jadi canggung gitu ya. Itu kan karena ada rasa ingin memiliki, benar nggak? Iya. Nah, jadi rasa ingin memilikinya itu yang di-manage untuk orang yang suka. Taruh misalnya saya suka sama si A gitu ya, tapi si A nggak suka sama saya. Ketika saya bilang, mungkin dia bilang, dia bingung juga kan mau nolak saya. Gimana sahabat saya mau diterima, saya nggak punya rasa yang sama gitu kan. Nah, itu menuntut kedua belah pihak untuk bisa lebih dewasa.
yang punya rasa harus siap untuk ketika ternyata dia tidak punya rasa yang sama, dan menghargai keputusan dia untuk tidak menerima dia, dan yang tidak punya rasa juga harus siap menghargai perasaan dia dan tetap menjaga hubungan baik gitu. Jadi bagaimana kita saling dan emang itu susah banget. Hal kayak gitu juga terjadi sama saya. Ketika ada salah satu sahabat saya yang laki-laki punya maksud lain, ya saya bilang, aduh gimana ya, saya bilang, karena yang saya rasain sama kamu itu memang sayang. Kalau dibilang sayang lah, nggak mungkin saya nggak sayang sama dia. Tapi sayangnya tidak punya unsur untuk memiliki, untuk ingin memiliki, enggak gitu. Saya sudah sangat merasa kamu sebagai sahabat saya, jadi saudara saya, rasanya nggak bisa untuk ke hal yang lain. Dan dia menerima dengan baik hal itu. Sampai sekarang kami masih teman baik. Intinya dikomunikasikan juga gitu ya, Teh? Iya, benar. Jadi memang fungsinya komunikasi sih. Karena ada gitu yang cerita ketika ada salah satu sahabat suka dengan sahabatnya, nah responnya itu bukannya mengutarakan langsung gitu, malah jadi tiba-tiba menjauh tanpa bilang apa-apa. Dah aja gitu, jadi persahabatannya ya sudah gitu. Akhirnya menghilang gitu kan? Ya, sama-sama tidak berkabar gitu. Betul. Dan karena tidak komunikasikan itu ya. Iya. Dan saya jadi sedikit cerita aja ya. Yang tadi kan ada yang sahabat saya laki-laki yang punya maksud ke saya tapi saya enggak. Sebaliknya pun pernah kejadian. Saya juga pernah punya sahabat laki-laki, saya punya rasa lain ke dia, ternyata dia tidak. Terus sampai sekarang gimana? Ya masih berteman. Meskipun sempat ada kecewa ya, aduh ternyata dia nggak suka aku juga gitu. Ya itu manusiawi ya, gitu ya. Ketika kita suka sama orang, kemudian orang itu nggak suka sama kita, rasa kecewa, sedih, ya wajar lah. Namanya juga manusia. Kan ketika kita punya rasa sama seseorang, pasti punya harapan dong. Ketika harapan tidak tercapai, ada rasa kecewa, wajar. Tapi kan kita juga ada yang tadi tuh, yang nomor 3 dan nomor 4 itu kan, kita harus menghargai keputusan dia, ya kan? Kita harus menghargai perasaan dia. Kalau dia bukan nggak suka sama kita, ya udah, mungkin dia sayang sama kita tidak ke arah situ gitu. Jadi menuntut bagaimana kitanya masing-masing orang yang ada dalam lingkaran persahabatan itu untuk bisa berjiwa besar, untuk bisa bersikap dewasa, saling menghargai dan menghormati keputusan dan perasaan masing-masing. Itu sih sebenarnya. Kuncinya itu ya, betul. Iya, alhamdulillah sih sampai sekarang dua orang yang saya ceritakan itu sampai sekarang masih berteman baik sama saya. Jadi ya udah aja gitu. Ya udah, memang itu jalannya seperti itu, ya udah, kita tetap teman baik, tetap bersahabat, meskipun tetap nanti akan ada perbedaan ya, tetap akan ada bedanya. Tapi setidaknya kita bisa tidak merusak hubungan baik itu gitu. Ketika memang setelah itu ada perbedaan situasi, ya wajar. Kan setiap orang butuh healing ya ketika sudah kecewa. Iya. Gitu. Ya wajar, tapi ya intinya biar bagaimanapun tetap harus jadi sahabat, harus jadi teman baik gitu ya. Gitu. Kalau apa ya, tadi kan sempat membahas tentang yang apa sih, pasangan masing-masing tahu gitu loh. Nah kalau misalkan sih ya sudah dikomunikasikan gitu, tapi ternyata masih apa ya, lain di mulut lain di hati misalkan. Jadi oh iya boleh, tapi dalam hatinya aduh cemburu gitu. Gimana itu tuh? Kerasa kalau tenang. Itu kerasa. Kerasa. Kerasa banget. Oh gitu. Kerasa banget ketika gimana tuh rasanya gitu, maksudnya tanda-tandanya gitu. Kerasa banget ketika misalnya pasangan kita nggak ya kasarnya nggak ikhlas lah ya gitu ya. Itu sebetulnya mau nolak tapi nggak enak gitu ya. Mau saya nggak serba salah lah gitu misalkan. Iya, itu kerasa banget karena memang
wajar sih, wajar ketika misalnya kita punya pasangan, terus pasangan kita melihat kok dia deket banget sama laki-laki itu gitu, atau kita ngelihat kok dia deket banget sama perempuan itu. Wajar sih ada rasa nggak enak, tapi kan itu butuh waktu ya. Itu butuh waktu untuk bisa, penerimaan itu butuh waktu. Dalam hal apapun penerimaan itu butuh waktu. Jadi kasih waktu aja, kasih waktu buat dia untuk bisa lebih memahami. Tinggal gimana caranya kita membuat dia lebih memahami tentang kondisi kita dengan sahabat kita. Gitu. Ya, calon suami saya juga dulu tidak serta-merta langsung, wah iya langsung menerima, enggak. Enggak lah, itu wajar, ya. Itu manusiawi banget, butuh proses dan itu berproses. Nah, di sini dibutuhkan juga gimana caranya kita menghadapi dia. Artinya gini, ini posisinya mungkin yang paling gampang cerita real ya tentang yang saya jalanin gitu. Ketika saya sudah ada calon suami, sahabat saya itu juga selalu berusaha gimana caranya supaya dia kenal dengan calon suami saya, gimana dia bisa dekat dengan dia gitu ya, dengan calon suami saya, dan bagaimana caranya membuat calon suami saya itu menerima kondisi saya, kondisi bahwa kami itu bersahabat dekat memang begitu, tapi tanpa ada apa-apa yang lain-lain gitu ya. Jadi ya itu mah mas, tetap harus diusahakan lah intinya. Butuh usaha juga gitu, karena memang ya memang tidak mudah sih menerima kondisi seperti itu gitu. Jangankan yang memang saya kondisi saya yang bersahabat dekat sekali sampai seperti saudara, melihat melihat calon suami saya punya teman perempuan juga, banyak teman perempuan juga, sebetulnya saya mikir gitu kan, oh ternyata dia dekat dengan beberapa teman perempuan. Oh tapi akhirnya buat saya gini, loh saya juga punya kok teman dekat laki-laki gitu kan, tinggal kita ngelihat sejauh mana. Oh iya, walau bagaimanapun saya punya batas, dia juga punya batas untuk berteman dengan lawan jenis ya. Sedekat apapun kami masing-masing punya batas, dan itu makanya 4 poin itu sih akhirnya harus dipegang. Yang tadi. 4 poin itu yang utama. Ketika selama kita masih ada dalam koridor itu, insya Allah nggak akan apa-apa. Kalau bicara misalnya dari segi apa ya? Dari segi agama misalnya, saya bukan ahlinya ya, tapi buat saya yang saya tahu sendiri juga, berteman sesama perempuan atau sesama laki-laki pun sebetulnya harus punya batas kan, gitu. Bahkan sama saudara kandung aja sebetulnya harus ada batas. Intinya gini, ketika kita punya saudara perempuan, misalnya saya punya saudara perempuan, saudara kandung perempuan, ada di usia tertentu harusnya kita tidak tidur satu kamar lagi. Berarti ada batas kan? Ya. Nah, saudara kandung laki-laki dan perempuan juga begitu. Ada di usia tertentu mereka harus membatasi pergaulan mereka, meskipun saudara kandung laki-laki dan perempuan. Apalagi sama yang bukan siapa-siapa, sama yang bukan muhrim gitu kan. Ya itu tentu ada batasnya. Akhirnya walau bagaimanapun, mau sesama perempuan, mau sesama laki-laki, ataupun laki-laki dan perempuan, masing-masing tetap harus punya batas. Gitu. Jadi ya tetaplah nomor 3 dan nomor 4 itu harus dipegang teguh supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Terutama laki dan perempuan juga bagaimana kita saling menjaga, seperti no touching misalnya ya. 15 tahun saya sama dia nggak pernah berani nyentuh saya. Wow. Nepuk pun nggak pernah, Teh? Kalau nepuk doang mah iyalah gitu ya. Malah kadang-kadang toyor-toyoran iya gitu ya. Kalau ya, bercanda maksudnya gitu. Yang sebatasnya kayak ke sahabat cowok mungkin ya kalau itu. Intinya kalaupun touching itu hal-hal yang wajar ya gitu. Seperti misalnya cuma megang pundak gitu, itu ya biasa gitu. Bukan berarti nggak pernah megang sama sekali, nggak pernah nepuk, enggak gitu kan. Tapi kan intinya dia tidak pernah menyentuh saya untuk hal-hal yang berlebihan gitu, enggak gitu. Karena dia sangat menghormati
dia sangat menghormati batas-batas yang saya punya gitu. Itu sih yang sebetulnya bikin saya bisa bertahan sama dia ya gitu. Karena kita deket, walaupun kita deket banget, dia nggak pernah yang gimana-gimana sama saya tuh enggak gitu. Kayak saya tenang aja gitu sama dia teh. Berarti karakter juga ngaruh mungkin ya Teh? Ngaruh. Kalau Teteh bersahabat dengan karakternya yang beda, maksudnya nggak kayak gitu, kayaknya bakal beda cerita gitu. Ya Iyalah. nggak sih Teh, ngaruh nggak sih karakter Bener. tertentu? Ya. Bener. Iya. Jadi intinya sih ketika kita merasa klik dengan dia untuk bersahabat itu yang bikin pengaruh banget sih sebetulnya ya. Karena ada kadang-kadang setiap orang punya apa ya? Punya punya unsur-unsur yang kadang-kadang bisa bikin kita merasa nggak nyaman sama orang itu gitu kan. Misalnya nih, misalnya saya nggak nyaman sama orang yang apa ya, taruhlah misalnya saya nggak suka sama orang yang bosi misalnya. Mungkin nggak saya bersahabat sama orang yang bosi? Ya, enggak lah. Ya kan? Seperlunya gitu ya. Walaupun kalau berteman sama siapa aja, mau sama yang bosi, sama yang pemarah, terserah. Berteman nggak apa-apa. Tapi kalau untuk bersahabat apalagi sampai sedekat itu kayaknya sih susah gitu ya. Jadi memang kecocokan secara sifat juga pengaruh sebenarnya gitu. Cuma ya balik lagi tergantung bagaimana kita menyikapi sih. Kadang-kadang kan orang bisa berubah ya. Iya, betul. Nah, gitu. Bukan sesuatu yang mutlak ketika misalnya hari ini kita mengenal dia sebagai orang yang bosi, apakah selamanya dia bosi kan enggak. Gitu sih Bill. Jadi lebih kepada bagaimana kita bisa saling menjaga, menghargai dan menjaga privasi masing-masing dan nilai-nilai masing-masing nilai yang dianut sama setiap orang itu yang bisa ngejaga banget sampai persahabatan itu bisa jadi saudara dan tetap dalam koridor yang benar ya, menurut saya. Betul-betul apa ya? Pertanyaan yang selama ini Bila tanyakan itu terjawab gitu. Dulu kan Bila berpikir, emang mungkin ya gitu. Kok aku nggak pernah kayak gitu. Oh iya betul-betul ternyata memang dengan karakteristik tertentu, dengan batasan-batasan gitu ya, saling menghargai, ternyata bisa gitu. Meskipun apa ya, belum melihat secara langsung dan belum merasakan secara langsung mungkin ya. Iya, belum merasakan. Melihat tuh kayaknya baru tahu dari Teteh gitu. Oh iya, ada ternyata ya gitu. Iya. Karena memang juga masih banyak, bukan banyak sih, masih ada yang suka nanya. Sepenting itu sih dia buat lo gitu kan. Sepenting itu sih, iya penting, emang penting buat saya, penting banget gitu. Jadi bahkan ketika ya alhamdulillah ibu saya kan salah satu orang yang sangat apa ya, yang sangat tahu tentang saya, yang sangat memahami bagaimana pola pertemanan saya itu kan ibu saya ya. Alhamdulillah beliau itu sangat memahami bagaimana pertemanan saya, sampai beliau sendiri juga bisa memahami ketika ngelihat saya dekat dengan sahabat saya yang laki-laki itu, dia tahu bahwa saya dekat sama dia, saya sayang sama dia tuh bukan ke arah yang itu gitu. Tetap sebagai sahabat. Jadi dia paham banget, dan ketika ada orang-orang yang bertanya sama dia gitu, emang si Sari sama si itu nggak ada apa-apa? Nggak ada, itu mah teman dekat aja gitu. Jadi beliau tuh paham banget gitu, Bill. Sampai ketika saya merasakan bagaimana pentingnya dia, bagaimana pentingnya sahabat saya, itu ibu saya juga paham. Jadi bahkan ketika misalnya ibu saya tuh tipe orang yang suka nanya, dia tahu teman-teman dekat saya siapa aja. Kalau lagi ngobrol tuh dia suka nanya, si itu kabarnya gimana? Si ini gimana? Sehat? Kok lama nggak kedengeran ceritanya tentang dia gitu. Jadi ibu saya itu sahabat saya juga gitu. Jadi dia yang benar-benar tahu lah. Dari SD saya tuh dekat sama siapa aja, SMP saya dekat sama siapa aja tuh dia tahu sampai sekarang gitu ya. Jadi dia tahu batasan-batasan saya dan dia sangat menghargai itu. Bahkan ketika misalnya aku mau
kesini sama si itu gitu ya. Mau laki-laki mau perempuan dia tahu, oh si ini, oh iya sedekat itu dia. Responnya juga beda. Kalau saya pergi sama yang sahabat saya yang saya bilang saudara itu, oh iya hati-hati, udah gitu doang. Salam ya sama dia. Gitu. Tapi kalau saya pergi sama teman laki-laki yang menurut dia tidak terlalu kenal, itu akan ada pertanyaan panjang. Pergi sama siapa? Sama siapa pasti. Naik apa? Mau kemana? Pulang jam berapa? Gitu. Jadi treat dari orang tua juga ngaruh sih ya, ngaruh banget. Nah, ini your connection in unstable. Aduh, ya. Interview. Ya, jadi memang buat saya sendiri pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu yang penting banget nggak sih dia buat, emang segitu pentingnya? Iya penting banget. Jadi buat saya sahabat itu berharga banget. Itu harta saya. Harta saya yang paling berharga selain keluarga, sahabat. Kalau secara secara psikisnya gitu teh, psikologisnya, berarti itu teh mendapatkan hal positif atau keuntungan apa aja sih dari persahabatan yang sangat lekat itu? Keuntungan buat saya banyak banget gitu ya. Selain memang bisa ya intinya punya tempat berbagi gitu ya, punya tempat berbagi yang tidak akan pernah menjudge saya. Jadi ketika saya berbagi dengan sahabat-sahabat terdekat ini, saya tidak merasa dihakimi. Sekalipun saya tahu saya salah. Sekalipun saya tahu saya salah, tapi mereka tidak akan menghakimi saya. Mereka hanya akan mendengarkan dan mereka akan memberikan lebih ke persepsi mereka gimana gitu. Karena buat saya justru lewat mereka lah saya akan bisa bercermin tentang apa yang saya jalanin. Jadi misalnya gini, ketika saya punya masalah, saya cerita sama dia, saya justru akan minta pendapat dia. Pendapat lo gimana? Kenapa? Karena dia orang luar. Dia orang luar, orang yang ada di luar lingkaran permasalahan saya. Jadi kalau buat saya lebih suka mereka mereka berpendapat jujur. Jadi jangan karena saya teman dekat mereka ngebenerin aja gitu, mengiyakan, membela saya nggak butuh itu. Saya justru butuh diberikan pandangan yang objektif gitu. Karena mereka akan lebih bisa melihat permasalahan saya itu lebih secara objektif dibandingkan saya sendiri gitu. Jadi buat saya mereka itu konselor saya. Konselor gratis ya teh. Benar. Jadi ketika saya punya masalah, saya cerita sama mereka, mungkin saya tidak selalu dapat solusi, tapi setidaknya saya dapat pandangan yang lebih objektif. Jadi saya bisa lebih melihat permasalahan saya itu dengan lebih lebih clear ya, tanpa pandangan subjektif saya gitu. Dan ketika saya salah, saya minta dibilang saya salah. Dan itu pun yang saya lakukan sama mereka. Ketika mereka salah, saya bilang mereka salah. Jangan pernah membenarkan yang salah gitu. Karena kalau buat saya dan teman-teman dan sahabat-sahabat saya itu, kalau kita membenarkan yang salah berarti kita menyesatkan dia. Benar nggak sih? Cuma karena dia teman baik saya, cuma karena dia perempuan juga. Misalnya masalahnya misalnya teman saya perempuan, masalahnya dia sama laki-laki. Karena saya sama-sama perempuan terus saya benerin, ya enggak lah. Kalau emang salah ya salah gitu kan. Gitu. Jadi mendapatkan sudut pandang yang berbeda dari orang lain gitu ya. Terus kalau sama perempuan mungkin sebagai sesama perempuan bagaimana memandangnya dari sudut pandang yang lebih objektif. Kalau sesama laki-laki itu lebih kalau buat saya lebih beruntung lagi. Kenapa? Kita bisa dapat sudut pandang yang berbeda dari laki-laki. Karena laki-laki dan perempuan itu otaknya beda. Ya, perspektifnya beda ya. Cara berpikirnya beda. Iya, kadang-kadang apa yang menurut kita ribet buat dia simple. Iya benar-benar. Makanya
saya tuh kalau sama sahabat saya yang laki-laki itu ya, ketika saya cerita, dia cuma dengerin dulu. Dulu awal-awal saya bilang gini, komen kek, apa kek, dia mah dengerin doang, diem aja. Terus kata dia apa? Dia cerita aja dulu sampai puas, dia bilang. Terus, iya lu cerita dulu, kalau udah kelar, baru dia ngomong, baru gue ngomong. Gitu. Oh gitu, ya. Udah saya cerita dulu panjang lebar. Terus tanggapan dia adalah gini. Itu yang tadi saya bilang. Lu ini mau gue cuman dengerin doang, mau diskusi solusi, atau mau denger pendapat gue doang. Nah itu, lu butuh apa? Gitu. Jadi dia kasih saya opsi, lu butuh apa sekarang? Jadi dia mau kasih apa yang saya butuhkan gitu kan. Kalau pengen dengerin pendapatnya, ada syaratnya, Bill. Kalau kita nggak sependapat, jangan pakai ngambek. Pusing nggak? Apalagi ngomong di belakang gitu ya. Perempuan Kan kan maksudnya, diomongin gitu sebel ya. iya. Kadang kan kita, apa ya, pokoknya kayak ciri dari itu sahabat atau bukan, dia ngomong di depan apa di belakang. Kalau di belakang berarti bukan sahabat kita. Iya, makanya kan kalau kita bilang, kalau diomongin itu kan kadang-kadang sebel ya. Tapi justru Iya. buat dia justru, kalau saya belajar dari dia tuh, saya belajar lebih rasional. Belajar lebih rasional. Kelebihan sama cowok gitu ya. Iya, pernah Bill, saya ceritanya lagi sakit hati gitu ya. Saya cerita sama dia. Dia bela-belain dari Tangerang ke Jakarta, Bill. Cuma buat dengerin saya cerita. Enggak lewat telepon aja gitu. Enggak, dia nggak mau. Kan saya telepon dia, gue mau cerita gini, pokoknya cerita lah gitu. Dia tahu saya saat itu dalam kondisi, kalau dibilang sakit hati banget lah gitu ya. Terus dia bilang, ini lo mau cerita di telepon aja atau gimana? Pengennya sih ketemu, tapi kan lu jauh gitu ya. Oke, lu di mana sekarang? Saya sebutin saya di situ. Tungguin gue 2 jam lagi gue nyampe. Beneran ya, 2 jam lagi dia nyampe. Dan ketika cerita, tahu apa yang dia bilang? Lo mau cerita apa bebusa, lo mau cerita sampai berjam-jam gue dengerin, tapi ada syaratnya satu. Gak pakai nangis. Kebayang Gitu. orang lagi sakit hati gak boleh nangis. Terus saya bilang, lu yang bener aja, gue lagi sakit hati, gue gak boleh nangis gitu kan. Iya, syaratnya itu doang. Kalau mau gue dengerin cerita lo, itu doang syaratnya. Bisa nggak? Kalau nggak mau, gue pulang lagi nih. Dia bilang. Sebel nggak digituin? Sebel banget pasti kan. Tapi ya, saat itu saya bilang, gue butuh cerita sama orang. Ya udah, iya gue nggak nangis. Bener saya tahan. Saya cerita sambil nggak pakai nangis gitu ya. Pas udah selesai, dia bilang gini. Buat Gimana rasanya perempuan cerita susah tentang ya. susah banget. Dia bilang, gimana rasanya cerita tentang sakit hati tapi lo nggak pakai nangis? Terus saya jawabnya dengan jujur, bete. Saya bilang gitu kan. Tapi dia cuma bilang apa coba? Tahu nggak kenapa gue nggak pengen lo nangis? Kenapa? Karena terlalu berharga buat lo tangisin, dia bilang. Terlalu tidak intinya kalau bahasa puitisnya air mata lo itu terlalu berharga buat nangisin masalah ini, dia bilang. Ketika lo nangis gara-gara itu, emang orang yang bikin lo sakit hati di sana lagi ngapain? Lagi nangisin lo juga? Enggak kan? Anteng aja katanya. Berarti lo rugi kan? Akhirnya saya mikir, ya bener gitu kan. Jadi banyak hal yang kadang-kadang buat saya rumit, buat saya bete, buat saya, wah ini ribet banget. Begitu cerita sama dia cuma bilang, lo tahu nggak intinya masalah lo apa? So simple ternyata. Setelah dipikir, ya bener. Dari benang kusut jadi terurai gitu ya. Jadi keuntungannya adalah terutama ya itulah kita bisa dapat pandangan yang lebih objektif dari orang yang di luar lingkaran permasalahan. Terus kalau perempuan kita dapat pandangan dari
sesama perempuan, tapi mungkin dia bisa lebih dewasa menghadapinya dibanding kita. Kalau dari laki-laki kita dapat pandangan dari yang lebih rasional daripada laki-laki gitu. Dan Betul. buat saya rasanya dapat kasih sayang selain dari keluarga itu luar biasa sih, rasanya beda gitu, dapat kasih sayang dari keluarga yang sudah sangat wajar ya, namanya keluarga kan. Ya. Dengan dapat kasih sayang dari yang selain keluarga itu beda, rasanya beda banget gitu, karena pada akhirnya kadang-kadang kita lebih mencari dia dibanding keluarga ketika kita kesulitan. Karena kalau keluarga itu lebih, kita suka mikir gini, kalau cerita nanti jadi beban pikiran ibu nggak ya, jadi beban pikiran bapak nggak ya, gitu kan. Benar nggak sih? Ya. Tapi Iya. kalau sama sahabat yang itu, ya udahlah gitu kan, kalau sama dia mah nggak apa-apa, ya iya memang itu akhirnya gitu. Berarti secara kesejahteraan psikologis kita juga bisa meningkat Membantu, ya, dengan punya sahabat gitu. Membantu menjaga kesehatan mental kayaknya ya. Iya, betul. Juga kayaknya ini ya, membantu kita proses resiliensi. Iya. Benar gak sih? Jadi ada cobaan berat, jadi lebih mudah juga gitu kita untuk bisa menghadapi itu gitu ya. Iya. Ya itu sih intinya mah buat saya tetap selain keluarga, salah satu harta berharga itu ya sahabat gitu. Oke. Tapi tuh pas ngomong harta yang paling berharga adalah, kan biasanya di otak tuh lirik lagu yang adalah keluarga gitu. Cemara Tapi ya. ternyata keluarga cemara. Tapi ternyata enggak gitu juga, maksudnya ada tidak hanya itu. Pengganti lah, ada plusnya gitu ya. Bukan pengganti tapi lebih komplementer kali ya. Maksudnya lengkap. Jadi buat saya ketika dalam kehidupan saya itu kalau nggak ada sahabat tuh kayaknya cemplang, apa ya, hampa, ya nggak enak aja gitu. Ketika saya juga kan kalau waktu pindah, waktu saya pindah ke Bandung kan memang sahabat yang laki-laki itu udah nggak ada ya. Tapi kan saya punya sahabat yang perempuan itu. Jujur sih, jarang ketemu sama dia tuh nggak enak rasanya gitu ya, sepi gitu. Tapi ya sekarang kan teknologi udah canggih ya, masih bisa kontak. Tapi memang ketika ada peralihan di mana kita biasanya bisa intens kemudian enggak, ya itu ada yang hilang gitu. Jadi buat saya tetap harus memaintain hubungan sama sahabat tuh harus banget gitu, harus di-maintain, karena ya rasanya rugi aja kalau kehilangan mereka gitu. Gitu. Kita janjian ngobrol 30 menit loh. Lebih ya? Udah lebih loh. Ternyata nggak kerasa ya. Ya, makasih banget Teh. Jadi betul-betul tahu ternyata memang ada persahabatan yang begitu indah. Gitu. Ketika tahu tuh senang gitu, jadi ikut senang gitu, wah ada persahabatan kayak gitu. Iya, intinya kita harus untuk saling jaga aja. Iya, betul Teh. Kayaknya kita harus mengakhiri Teh karena memang waktu udah kelamaan ya. Ya, melebihi apa yang kita rencanakan Teh. Oke, nggak apa-apa. Ya, terima kasih banyak Teh. Semoga kita ada obrolan lain yang lebih menarik. Amin, atau sama menariknya, lebih insya menarik Allah kita sharing lagi kapan-kapan. Ya. Oke, terima kasih banyak. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti. Kalau begitu kita cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.